setelah kita memahami bahwa berkeluarga itu berorganisasi tadi, terikat oleh kesamaan dan sepakat membangun kebersamaan tadi, maka kita akan membentuk keluarga model apa yang kita inginkan. Nah, di dalam Al-Quran, kalau kita sebagai seorang Muslim, di dalam Al-Quran itu ada 4 model keluarga. Setidak-tidaknya secara global itu ada 4 model keluarga. Kita nanti akan menentukan yang akan kita pilih keluarga yang mendekati model apa. Kalau persis ya memang sulit, tapi kalau mendekati, menginginkan seperti itu ada 4 model dalam keluarga Quran. Yang pertama adalah keluarga model Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dikembangkan menjadi keluarga Luqman, keluarga Imron, dan seterusnya. Tapi setidaknya ada 2 contoh figur idola dalam berumah tangga. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan nanti baca dalam surat Al-Ahzab ayat 21, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik bagi kamu, termasuk dalam berkeluarga. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita baca di dalam surat Mumtahanah, surat nomor 60 ayat 4 dan ayat 6. Ayat 4-nya Allah menyatakan, Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladina ma'ah. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Kebetulan kita masih dalam suasana Idul Adha. Ini keteladanan dari tokoh ini perlu kita ingat kembali. Karena waktu yang terbatas, saudara sekalian, secara singkat, jadi ada keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, di mana keluarga ini punya tujuan yang sama. Sama-sama ingin masuk surga, sama-sama merindukan anak yang soleh dan solihah, sama-sama berjihad di jalan Allah, sama-sama tunduk kepada aturan wahyu. Termasuk, coba bayangkan, kalau tidak sama-sama tunduk dengan aturan wahyu, ketika Siti Hajar ditinggal di Bakkah atau di Mekah sekarang, belum ada apa-apa dengan anaknya, dan Nabi pergi itu, kalau misalnya sama suaminya percaya kepada wahyu, istrinya tidak, kira-kira apa yang terjadi? Sampai pada tingkat itu. Sama-sama punya ketaatan kepada Allah. Suaminya soleh dan istrinya yang solihah. Sama-sama ingin masuk surga. Sama-sama punya pedoman namanya wahyu. Sama-sama ingin mengantar anak yang soleh-soleh. Nah, tetapi di dalam Al-Quran juga ada keluarga lain, tapi bukan sebagai model, bukan sebagai contoh, tapi hanya sebagai tamsil, perumpamaan. Ada, tapi nggak boleh ditiru sebetulnya, tidak boleh sengaja meniru. Tapi kalau Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim tadi harus ditiru. Tapi kalau yang kedua ini kita diberi contoh, ada keluarga model Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi ada keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Saudara bisa baca nanti dalam surat At-Tahrim, surat nomor 66, ayat 10. Di mana keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu, suaminya orang soleh, istrinya yang tidak. Suaminya pedomannya wahyu, istrinya pedomannya primbon. Suaminya mengikuti perintah agama, istrinya mengikuti ajakan masyarakatnya. Ketika ada banjir bandang saja, sikap mereka udah beda. Nabi Nuh naik perahu mengikuti petunjuk wahyu, istrinya naik gunung mengikuti gerakan masyarakat, mengikuti ajakan masyarakat. Nah, sehingga besok di akhirat, suaminya dimasukkan ke surga, istrinya dimasukkan ke neraka. Yang bingung anaknya. Nah, yang ketiga, di dalam Al-Quran ada keluarganya Fir'aun. Nah, keluarganya Fir'aun, silahkan baca surat At-Tahrim ayat 11-nya.
Kalau keluarga Fir'aun itu terbalik dengan keluarga Nabi Nuh. Kalau Fir'aun ini suami yang masuk neraka, tapi justru istrinya yang oleh Allah nanti akan dibangunkan istana di surga. Suaminya yang diikuti adalah primbon, tradisi nenek moyang yang diundang para ahli nujum, tukang sihir. Tapi kalau istrinya ada apa-apa, konsultasinya kepada Nabi Musa. Jadi suaminya dekat dengan para ahli nujum, istrinya dekat dengan Nabi Musa. Otomatis mereka dalam berumah tangga juga tidak harmonis. Karena apa? Setiap langkahnya jelas mereka berbeda. Yang satu menentang Allah, yang satu justru taat kepada Allah. Nah, yang keempat, ada keluarganya Abu Lahab. Silahkan dibaca dalam surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Surat nomor 111 kalau tidak salah. Ya, di situ diceritakan tentang kisah Abu Lahab itu bahwa suami istri sama-sama masuk neraka. Sama-sama pedomannya tradisi nenek moyang. Sama-sama menentang Allah dan Rasul-Nya, memusuhi dakwah. Sehingga ketika suaminya dimasukkan ke dalam neraka, istrinya yang membawa bahan bakarnya. Jadi ketika suaminya memusuhi Nabi Muhammad, istrinya juga menjadi pendukungnya, provokatornya. Nah, oleh karena itu kita harus menentukan pilihan. Kalau kita ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah, itu model keluarga apa yang akan kita pilih. Itu harus disepakati juga oleh calon suami dan calon istri. Jangan sampai setelah menikah nanti ternyata keluarganya model Nabi Nuh atau Nabi Lut. Atau ternyata seperti keluarganya Fir'aun. Kalau keluarganya Abu Lahab masih mending, di dunia masih rukun, meskipun nanti di akhirat juga rukun masuk neraka. Tapi yang kita inginkan kan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin sukses di dunia, sukses di akhirat, terbebas dari siksa api neraka sekeluarga, seketurunan kita. Maka hendaknya kita punya pilihan, model keluarganya adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihissalam.